Kita bertemu kembali. Kali ini nalar teologi kita dalam judul Antikris atau sering juga disebut Antikristus. Hal ini dipilih karena memang saya melihat ini marak di Indonesia. Di negara lain rasanya tidak terlalu. Sekalipun negara itu negara berdasarkan agama. Seperti Iran, Irak, negara-negara Arab, dibanding dengan yang di Indonesia. Entah apa sebabnya, ya, saudara-saudara kita, beberapa, tidak semua, pada umumnya mereka itu baik-baik. Cuma ada segelintir orang, ya, yang melihat orang yang berbeda agama, terlebih Kristen, ya, sebagai musuh, sebagai yang tidak layak, ya, untuk hidup di bumi Nusantara ini. Dan ya, tentunya kalau kita ikuti beberapa, dan itu nanti akan muncul juga di dalam bahasan-bahasan ini, apalagi di YouTube, ya, wah, beberapa ustadz yang memang benar-benar menunjukkan ketidaksenangan, bahkan kebencian. Atau kalau saya lihat ada semacam ketakutan dari beberapa orang ini terhadap kekristenan, terhadap yang kita imani ini. Nah, mari kita coba pahami itu dalam konteks nasional. Sudah populer sekarang dengan 4 pilar, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang di mana di dalamnya ada banyak umat beragama, apakah itu dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Dan itu jutaan, ya, bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan. Ini kalau dibanding dengan negara kecil, ya, seperti yang di Pasifik, waduh, agama yang paling kecil pun, paling sedikit pemeluknya di Indonesia, melebihi, ya, penduduk dari suatu negara seperti Fiji di Pasifik. Kita teruskan saja, dan tentu saja akan lain, ada apa sih sebenarnya, ya, sehingga, ya, saya kemudian coba memahami ini tentu dari segi Kristenan dengan antikris atau antikristus. Ada semacam fobia itu, ya, ketakutan yang luar biasa bahwa kekristenan ini di Indonesia itu kalau dibiarkan pertumbuhannya luar biasa dan bisa merugikan, membahayakan kelompok mayoritas. Apa memang demikian? Nah, saudara-saudara, saya coba memahami ini, ya, dengan mulai pertanyaan, mengapa antikris? Penyebutan antikris ini kita hanya dapati di dalam 3 ayat yang jelas-jelas menyebut. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 8, dan kemudian juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa Ia akan datang dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam kamu. Sama itu dengan 2:8 dan kemudian dalam 2 Yohanes ya, ayat 7 juga menyebut demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Itu kita dapati di dalam surat-surat Rasul. Dalam hal ini Rasul Yohanes, yang kita tahu kalau dalam sejarah gereja ya beredar di sekitar Timur Tengah, itu bahkan ya di Antioquia, terus ke daerah yang sekarang ya menjadi wilayah Turki, di situ kerjanya. Dan kemudian ada yang menarik, ialah antikristus ini dalam kitab Wahyu ia digambarkan ya, jadi aku bilang antikris, kita sudah tahu kan, jadi sama sekali menolak, sama sekali menantang, sama sekali tidak menyukai, sama sekali benci dengan yang berbau Kristus. Nah, itu kita dalam pengertian seperti itulah maka kita bisa dapat itu di dalam kitab Wahyu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kitab Wahyu itu ya sering juga disebut sebagai eskatologis, menunjuk ke depan, ke masa yang akan datang, dan masa yang akan datang itu di dalam Alkitab menunjuk kepada Yesus yang akan datang. Dan dengan demikian apa yang akan terjadi, peristiwa atau apa saja mendekati atau menjelang datangnya Kristus. Dan menurut kitab Wahyu, maka itu nanti akan datang muncul dalam bentuk tekanan-tekanan, intimidasi, penganiayaan, pembunuhan terhadap orang yang percaya atau terhadap umat Tuhan atau umat Kristen. Nah, di dalam kitab Wahyu itu menunjuk antikris itu dengan gambaran naga. Naga di dalam ya dunia perjanjian baru, khusus di kalangan bangsa-bangsa sekitar, bangsa Romawi, bangsa Yunani, ada juga bangsa-bangsa lokal lainnya ya. Binatang seperti ular yang sangat besar dan yang sangat menakutkan. Nanti kalau saudara baca itu dia dalam kitab Wahyu, kita bisa lihat ya yang dimaksud dengan naga itu, yang mungkin kalau kita tanya kepada orang-orang sekarang, ada binatang yang seperti itu ya. Tetapi dalam kepercayaan dulu itu memang ada. Dan di kitab Wahyu, naga yang dimaksud itu ada 2. Satu datang dari laut dan yang satu datangnya dari darat. Saya teringat, saya dulu masih kecil suka baca cerita wayang ya, komik wayang dulu, masih tahu sekitar tahun 50-an itu. Nah, dalam wayang itu misalnya cerita Pandawa 5 itu Mahabharata, mereka percaya ya, jadi di udara itu ada dewanya sendiri, di darat di bawah bumi itu dia ada dewanya sendiri, dan di laut ada dewanya sendiri ya. Dan kalau di laut itu kita ya itu dipakai oleh TNI Angkatan Laut di kapal mereka, kapal latih mereka yang namanya Dewa Ruci ya. Atau kalau di darat itu ada, di bumi ada Antasena, kalau di udara itu Gatot Kaca ya. Nah ini ya sekedar suatu ya supaya tidak lupa. Dan nah
kita kembali, jadi di dalam dunia bangsa seputar itu, ya, kepercayaan seperti itu ada. Jadi kita nanti bisa baca di dalam Wahyu 12, judulnya saja, ya, perempuan dan naga. Jadi naga itu mau ngambil itu perempuan, anak, ya, yang ada sama si perempuan ini dengan berbagai cara. Tapi kemudian naga itu dikalahkan, ya kan? Tapi dia tetap kejar. Nah, ini dia tetap kejar. Ya, kalau kita baca, naga memburu perempuan itu. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Wah, ini memang susah-susah juga. Mungkin kesempatan lain nanti kita bisa membaca pemahaman-pemahaman eskatologis, pemahaman-pemahaman eskatologis kitab Wahyu tentang eskatologia. Nah, di dalam Wahyu pasal 13, judulnya saja saya katakan, binatang yang keluar dari dalam laut. Yang bagaimana binatang itu? Dia serupa macan tutul. Wah, hebat ini ya binatangnya ini. Tanduknya ada 10, kepalanya 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan di kepalanya ada tertulis nama-nama hojat. Nama-nama hojat. Nah, nama-nama hojat itulah, ya, saya coba pahami hojatan-hojatan yang terjadi di, ya, kehidupan sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, binatang seperti macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Nah, ini semua binatang-binatang yang orang takut sekali. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Simple saja, ini gambaran tentang iblis. Dan iblis dengan tipu dayanya dia mulai bagi, coba Anda bicara begini, Anda bicara yang itu, lain lagi. Dia bilang, dan kelihatannya semuanya bagus, semuanya indah. Untung ada Rasul Paulus bilang semua yang indah, yang bagus dan seterusnya itu dipahami, dipelajari, disaring, jangan langsung diterima. Kita teruskan berikut juga yang lainnya lagi, yang keluar dari dalam. Kalau yang tadi dia keluar dari dalam laut, ya, dan yang berikut ini yang keluar dari dalam bumi. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Hebat sekali. Nah, itulah bentuk-bentuk yang kemudian kita pahami dengan antikris. Saya teringat ucapan atau nat yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 12. Paulus berbicara tentang roh-roh jahat di udara. Artinya dunia kehidupan kita ini, ya, dipenuhi dengan segala macam. Di samping ada yang baik, ada juga yang buruk. Di samping ada yang bagus, ada yang jahat. Dan karena manusia tidak mau, ya, dekat dengan Tuhan, maka ini merupakan pupuk, ya, merupakan lahan yang subur untuk roh-roh jahat itu mempengaruhi. Roh-roh jahat itu merasuk manusia untuk menghujat Tuhan. Dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang tadi tentang naga. Saya akan membacakan beberapa ayat dari Wahyu 12. Tadi kita sudah 12 ayat 3, ya, dikatakan dalam Wahyu 12, maka tamparkah suatu tanda yang lain di langit,
Dan tibalah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan seterusnya tadi. Kemudian kita baca di dalam 13 ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Tadi kita sudah baca. 16 ayat 13. Demikian bunyinya, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali. 20 ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Naga. Jadi kita tidak perlu heran, di tenggang waktu, baik dari zaman perjanjian baru, zaman sekarang, dan yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada kuasa-kuasa yang menyesatkan. Kalau menyesatkan mungkin masih bagus, masih ringan. Tapi kalau dia menyesatkan itu sudah diikuti dengan kriminal, ada penganiayaan, ada pembunuhan, seperti yang terjadi di Nigeria, seperti yang terjadi di mana di Irak Utara itu dengan ISIS yang merampok biara tertua di dunia di dekat Mosul, daerah Kristen di Irak itu dia. Ada lagi bentuk antikris yang lain, ya, yakni, dan itu juga disebut agak lemah, ya, dia tidak menonjol. Nah itu yang bangsa-bangsa lain. Dan mereka tahu bahwa dia dengan bangsa ini, dengan bangsa lain, agama ini dengan agama lain berbeda, tetapi tidak mau mengambil tindakan-tindakan anarkis. Nah ini, ya, untuk hal itu, bahkan Tuhan bisa katakan, ya, orang bisa saja tidak percaya, orang bisa saja tidak anggota gereja, tapi orang bisa selamat karena ia melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tak dia sadari karena ia tak ketahui, tetapi yang mengandung nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai ajaran Kristus. Nah, kita boleh meneruskan lagi dengan dari catatan ini. Di Perjanjian Lama memang tidak ada antikris, ya. Ada orang-orang yang, ya, itu bangsa-bangsa sekitar Israel yang menentang, ya, yang menentang kewibawaan Allah Israel. Hanya itu. Kalaupun juga nanti ada yang di dalam, yalah, yang dikenal dengan nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu orang dalam, ya toh. Orang dalam, tapi yang kemudian menyampaikan, ya, orang dalam hal ini orang Israel, tokoh agama, tapi yang kemudian menyampaikan sesuatu yang bertentangan atau yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu paling kentara itu dalam cerita Yeremia. Karena kita bicara tentang antikris, maka tentu hal yang seperti itu, ya, kita tinggalkan saja dulu. Dengan demikian, sudah catatan singkat, ya, tentu ini sekali lagi ini kan hanya terbatas. Saya mau memberi suatu ajakan untuk kita coba melihat isu-isu yang ada ini, kaitannya kemudian secara teologi atau secara iman Kristen gimana. Saya coba menarik, ada beberapa catatan di sini. Catatan yang pertama tentang antikris. Antikris itu adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Semakin dia hangat, semakin dia hebat, semakin dia bervariatif, dia punya
antikrisnya itu semakin mendekat, tanda kehadiran, tanda kedatangan. Dan ini memang harus secara alamiah itu sebenarnya menunjuk dengan adanya antikris ini, orang percaya, anggota jemaat, orang Kristen, apa yang Anda akan lakukan? Berbalik, pindah agama, pindah keyakinan, atau tetap siap dengan resiko-resiko iman karena Kristus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada akhir zaman, ya, orang-orang akan meninggalkannya, orang-orang akan berbalik. Mungkin saudara, mungkin saya, tapi kalau saya malu dong saya menyampaikan hal itu, dan ya yang lain-lainnya. Dan ini sudah banyak terjadi. Sebenarnya bagi saya, orang pindah agama itu dari Kristen ke Islam, ke Buddha, atau ke Hindu, tidak soal, ya. Karena ya memang itu tidak usah terlalu dipersoalkan hebat, ya. Tidak usah itu kemudian menjadi semacam ketakutan seperti saudara-saudara kita ini. Itu catatan yang perlu kita lihat. Jadi itu tanda, ya. Jadi ada semua, ya. Di Nigeria kita tahu biara Katolik, ya. Itu memang dirusak, perempuan-perempuannya ditarik, suster-susternya diperkosa, luar biasa. Kemudian juga ketika ISIS merebut itu, ya, gereja termasuk, ya, perpustakaan Kristen tertua di Irak Utara, hal yang sama juga terjadi. Ya, perpustakaan Kristen dengan semuanya, biara-biara yang ada orang-orangnya ditangkap, yang kalau laki-lakinya ditangkap, dibunuh, perempuannya ya diperkosa atau dijadikan yang lain. Untung sekarang, ya, oleh masyarakat dunia ini sudah mulai menyadari arti nilai suatu kemanusiaan, humanity, sehingga perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, mereka kecam. Tetapi, ya, saya melihat ada semacam kerja roh, ya, saya melihat ada semacam kerja roh. Maksudnya sini roh Allah, bukan roh jahat. Yang berikut, antikris itu, ya, ia datang bisa secara terang-terangan, bisa juga secara sembunyi. Bahkan bisa juga datang dari internal Kristen. Ya. Nah, kalau saudara nanti belajar teologi gitu, belajar sejarah dogma, ya, maka itu nanti ada dogma-dogma yang aneh. Saya katakan aneh, lain. Ya. Salah satunya, misalnya mengatakan Yesus itu bukan anak Allah. Hampir sama juga dengan saudara-saudara kita yang Muslim, dan mungkin juga pengetahuan Muslim tentang Kristen berasal dari mereka, mungkin juga, ya. Tapi dia hanya manusia istimewa, ya, semacam Superman, ya, semacam apa lagi itu, ya, yang pokoknya hebat. Mengapa dia jadi istimewa? Karena ia diberikan kuasa, dan itu Tuhan Yesus katakan toh di dalam Matius 28, kuasa telah diberikan kepadaku, kepada si manusia, maka begitu hebatlah figur atau tokoh Yesus ini. Nah, teologi ajaran kita tidak mengatakan demikian, ya, teologi Protestan atau teologi Calvin, bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, itu karena kita mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka orang jadi bingung-bingung. Siapa DP ibu dang? Orang bilang Maria. Nah, itulah sedikit supaya nanti, ya, kalau, ya, itu anti. Cuma ini hanya bergerak di bidang penjelasan internal mereka. Jadi tiap gereja itu kan ada DP special teaching, ada ajaran-ajarannya yang istimewa.
Ada gereja ini dia memberi penekanan di sini, kalau yang Pentakosta memberi penekanan di sini. Nah, Pentakosta masih baik, tapi inilah karena dia masih mengakui seperti juga orang. Cuma ya, dan kalau saudara belajar teologi itu akan kentara teologi atau ekumenika. Di situ akan belajar, oh ini gereja ini yang menamakan dirinya gereja, tapi pengakuannya terhadap Yesus itu rendah. Ya, pengakuannya terhadap Yesus itu ya kecil, tidak penuh. Ya. Jadi itu tentang antikris, dan itu sudah ada juga ya, karena Tuhan Yesus katakan toh, ya tidak semua orang yang menyebut Tuhan Tuhan akan diselamatkan. Sudah jelas itu internal, itu dia dari suatu komunitas Kristen. Jadi sudah jelas, jadi bukan hanya saudara yang non Kristen saja, tapi yang sudah internal Kristen. Yang berikut ya tadi, dan ya antikris ini mengikuti gambaran wahyu itu datang. Ia bisa datang dari laut, datang ya dari ciptaan Tuhan ini dengan berbagai bentuk. Bentuk yang keras, yang kasar, yang beringas, atau juga bentuk yang halus. Yang bisa begini dengan segala macam, apakah itu materialisme, ya kan? Apakah itu jabatanisme, ya, kedudukanisme, dan lain-lain dan lain-lain. Yang berikut tentu kita akan coba melihat mengapa, ya. Dan itu pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara kita yang mayoritas ini kayaknya begitu, ya melalui tokoh-tokohnya saja ya, saya pikir tidak semua. Ya sampai-sampai kebencian itu muncul dari kata-kata, apalagi kalau lahir dari seorang yang namanya ulama. Ulama itu tidak hadir di tengah masyarakatnya saja, dia juga hadir di tengah masyarakat lain, apalagi di Indonesia ini dengan ya masyarakat yang majemuk, plural society. Bahkan ada sekolah ya, dan ini saya juga tidak mengerti. Sekolah apel hari Senin, guru mengajarkan kafir, kemudian dijawab bunuh, kafir, bunuh. Loh, ini guru macam apa ini? Itu ada di YouTube itu ya. Jadi seharusnya siapa sih yang kafir di sini? Kafir sebenarnya orang yang nggak tahu Tuhan. Nah di Indonesia ini siapa yang nggak tahu Tuhan? Ya. Ketika pemerintah mengakui 6 agama, maka agama itu tahu Tuhan. Tuhan yang berbeda atau tidak sama, ya itu tentu lain ceritanya, ya kan? Tetapi ketika dia mengakui agama yang dari Tuhan, di situ pasti ada nilai-nilai moral yang positif, nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai moral yang manusiawi, yang mungkin kalau dari segi Kristen itulah nilai kasih, ya. Tapi itu namanya agama pasti ada di situ. Kalau semua itu itu tidak ada, itu bukan agama, tapi itu adalah kelompok teroris namanya. Nah itulah, jadi kalau dia namanya agama apa saja. Saya juga belajar sosiologi agama, dan benar yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin dan agama itu mengajarkan kebaikan ya. Dan karena itu ketika dia bilang itu kafir, itu musuh, itu harus dibunuh, memang itu bukan nada agama, itu nada terorisme. Kita terus dengan ya sejarah gereja kita, ya. Sejarah gereja kita ya juga menunjuk ya bagaimana sejarah antikris. Tadi saya sudah sebut sampai pada abad keempat, abad kelima sesudah Masehi. Gereja itu hidup dalam pertentangan. Uskup yang di sana berbeda dengan uskup yang di sini. Uskup di Kairo berbeda dengan uskup di Alexandria, berbeda dengan uskup yang ada di Roma atau di Antioquia, beda.
Dan karena dia tidak ketemu, maka ya terjadilah yang orang kemudian bilang ya penyesatan dan semuanya. Dan ya itu dilihat dari segi, dan itu termasuk juga antikris, tetapi tidak menggalang massa untuk suatu permusuhan, untuk suatu kebencian. Jadi masih bagus ya, daripada yang tidak mengaku hebat ya, tapi menggalang massa untuk membenci, untuk memusuhi sesamanya manusia. Dalam kondisi sekarang ya, antikris itu bukan saja orang yang bukan beragama Kristen ya, atau yang disebut dengan antikris itu adalah orang beragama. Tidak, tadi saya sudah sebut antikris dalam hal ini, dalam maksud saya sini, mengikuti apa yang disebut di dalam Perjanjian Baru dengan bahasa goyim. Jadi goyim ini bukan kafir, tapi goyim adalah kelompok atau bangsa yang belum mengenal agama. Dalam hal ini agama Kristen. Ya begitu saja. Ada ya, antikris ini jadi bukan kelompok agama, tapi saya melihat pada individu-individu agama. Dan ini jelas, ya iya, kalau bertolak kitab suci kita kan tidak sama ya, pasti kemudian diajak situ ya, tidak bisa ketemu dong. Walaupun ada benang merah ya, kitab suci orang Yahudi dalam hal ini Perjanjian Lama, kitab suci orang Kristen dalam hal ini Perjanjian Lama tambah Perjanjian Baru, dan kitab suci Al-Quran itu ada benang merahnya loh. Tidak ya, dengan agama lain tidak ada. Tapi dengan ini ada. Kita apalagi saudara baca buku-buku tentang ini. Ada buku Norsena ya. Dia menulis Islam dengan judul buku Terdengar Gaungnya. Gaungnya ya. Jadi gaung Alkitab kita, termasuk juga Perjanjian Lamanya Israel, terdengar DP gaung di Al-Quran. Nah itu maksud daripada judul Norsena ini. Bagus dia, ini pendeta hebat dia, pendeta GKJW. Di tengah-tengah tekanan seperti ini, tiba-tiba terjadi yang pernah juga saya sebutkan, gelombang atau arus ya, yang namanya murtadin. Itu dari kata murtad. Murtad itu dia sudah ditampasin, tiba-tiba dia berbelok ya. Kalau di tentara itu disebut pengkhianat atau apa itu deh, yang lari dari pasukan itu. Murtadin. Dan murtadin ini adalah orang-orang yang cukup memahami, mendalami dan menguasai ya kitab suci. Dalam hal ini kitab suci Quran, tahu bahasa Arab dan sebagainya. Dan mereka sudah yang dulunya adalah ya, bukan agama Kristen ya, tapi sekarang sudah menjadi pembela, bagaikan Saul. Ya, Saul itu antikristo dia, tapi oleh kuasa Allah dia sekarang menjadi yang paling hebat mempertahankan kebenaran Kristus. Nah itu muncul di dalam tokoh-tokoh agama seperti yang saya katakan tadi. Sebelumnya juga ada yang namanya Yusuf Romi. Baru yang ada Muhammad KC sekarang. Wah, berapa nama Muhammad? Yang memang sekarang dia mulai kritik, ini kelemahannya di sini, ini kelemahannya di sini. Ya. Nah, tapi inilah dari situ kita kemudian bisa mengetahui bahwa banyak kelemahan ya, dari mereka yang sering mengatakan kafir ini. Ternyata banyak kelemahan. Tapi itulah kekristenan. Dia tidak mau mencampuri. Dia hanya mau memperkenalkan. Kemudian juga ada ya dari orang ini, dia ada orang dalam, tapi yang suka mau menunjukkan tentang nilai-nilai keagamaan
Nilai keagamaan itu, nilai moral itu baik. Bukannya buruk. Bukannya mau menghasut, bukannya mau membenci, bukannya mau membunuh orang yang beragama lain. Kita boleh bersyukur dengan orang-orang seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang seperti Saul lah, yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Catatan kita yang terakhir ialah antikris yang dipahami sekarang ini menjadi dorongan bagi kita untuk satu pihak tidak mudah hidup beragama. Tidak mudah lagi hidup di tengah-tengah yang tadi pada permulaan ini saya katakan dengan semakin dekatnya kedatangan Kristus. Jadi dekatnya kedatangan Kristus ini jangan diukur dari waktunya manusia ya, tapi dari waktunya Allah. Sama seperti ada itu lagu ya, waktu Tuhan yang terbaik. Jadi harus dari situ, jangan dari torang. Karena dari torang bilang, aduh masih lama Tuhan, masih lama. Oh begitu kita mau bikin ini dulu, kita mau bikin itu dulu. Nah, di sini yang seharusnya ketika dalam tekanan kita semakin kuat. Kita tidak mudah goyah karena kita tahu segala kuasa, kata Tuhan Yesus, telah diberikan kepadaku. Kuasa apa lagi? Kuasa di sorga, kuasa di dunia. Kuasa Allah itu ada pada dia. Dan mungkin timbul pertanyaan, ya tapi kenapa? Kok antikris ini seperti banyak pengikut? Antikris ini semacam bisa berkembang? Oh bukan. Tetapi bahwa Kristus telah menjadi kekuatan kita, ukuran kita dan andalan kita. Dan karenanya kita tentunya melalui judul ini mengajak kita semua untuk tidak ada pilihan lain sebagai mengakui, menjunjung dan memuliakan Tuhan Yesus. Karena kepadanya lah seperti bagian doa Bapa kami. Dia yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu.